Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban. Sebelumnya kita telah menyelesaikan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, serta kelahiran Nabi Yakub dengan saudara kembarnya yaitu Esau. Sekarang kita akan mulai menelusuri kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim bukan sekedar diberikan anak cucu oleh Allah, tapi juga anak cucu yang diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Ya. Nantinya dari Nabi Yakub ini akan banyak sekali muncul Rasul dan Nabi. Seperti halnya yang informasikan pada Quran surat Maryam 49-50 dan Quran surat Al-Anbiya 72-73. Dari Quran surat Maryam 49-50 dan Al-Anbiya 72-73 itu dapat kita ketahui bahwa pertama, bahwa Nabi Ibrahim diberi anugerah kepadanya yaitu Ishak dan kemudian susul Yakub yang masing-masing Allah angkat sebagai nabi. Jadi dua orang ini sudah diinformasikan kepada Nabi Ibrahim sebelum kelahirannya bahwa keturunannya tersebut akan menjadi nabi. Jadi luar biasa informasi kepada Nabi Ibrahim ini. Dari anak cucu Nabi Ibrahim inilah kemudian risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim akan dilanjutkan. Oleh karena itu nasab kenabian menjadi sangat penting di dalam melanjutkan risalah tauhid. Nasab sampai kepada Nabi Ibrahim adalah jaminan bahwa risalah tauhid akan dilanjutkan. Dan dengan para nabi dan rasul yang muncul dari anak-anak cucu Nabi Ibrahim ini, maka Nabi Ibrahim kemudian menjadi buah tutur yang baik sepanjang zaman. Ya. Itu adalah makna dari Quran surat Maryam 49-50. Nabi Ibrahim akan menjadi buah tutur sepanjang zaman yang itu dibawa oleh anak dan cucunya, ya. Baik itu dari Sarah maupun dari Hajar. Ya. Hal itu diutarakan di dalam Quran surat Al-Anbiya 73, yaitu kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, maksudnya Allah, dan telah kami wahyukan dan telah Allah wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka selalu menyembah. Jadi sejak awal memang sudah ada perintah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Meskipun kita tidak tahu bagaimana sholat pada masa itu dan bagaimana zakat juga pada masa itu. Sedang Nabi dan Rasul dari keturunannya tersebut yang akan meneruskan dakwah Nabi Ibrahim, yang akan membuat nama Nabi Ibrahim
Dan Rasul Nabi keturunannya menjadi buah tutur yang baik dan tinggi bagi seluruh manusia. Itu ada pada Quran surat Maryam 49-50. Ayat ini juga menunjukkan bahwa sekaligus keturunan Nabi Ibrahim itu akan sangat banyak. Dan dari keturunannya itulah akan ada jaminan bahwa para nabi dan rasul keturunan Nabi Ibrahim itu akan menjadi buah tutur sepanjang zaman. Kita langsung masuk kepada kisah Nabi Yakub dan saudara kembarnya Esau, ya, yang kisah kedua orang ini juga masih ada hingga sekarang, ya, keturunannya masih ada hingga sekarang. Ketika Nabi Ibrahim telah meninggal, dan ketika meninggal saat itu kita sudah kisahkan sebelumnya, pada saat meninggal ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang mendampingi Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim dikuburkan di Gua Makpela, ya, berdampingan dengan kubur istrinya Sarah. Setelah penguburan itu, tidak lama kemudian Nabi Ismail pulang ke Makkah, sedangkan Nabi Ishak, Yakub, Esau dan para pengikutnya kembali ke Berseba. Nah, di Berseba inilah kisah awal dari Nabi Yakub dan Esau. Al-Quran tidak menjelaskan cukup banyak tentang Esau atau Is, ya. Namun Taurat pada kitab Kejadian banyak menjelaskan kehidupan Esau dan Yakub, ya. Dari Esau dan Yakub, Al-Quran hanya menginformasikan bahwa Nabi Yakub lah, dari Nabi Yakub dan keturunannya inilah yang akan banyak melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim. Meskipun nantinya dari Esau juga ada dua orang rasul dari suku Edom. Jadi Esau adalah pendiri suku Edom, yang akan muncul, ya, dari suku ini akan muncul dua rasul, ya. Sedangkan lainnya, rasul dan nabi yang lainnya dari Nabi Yakub. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 26 menginformasikan bahwa hampir 20 tahun menikah, namun Ribka tidak segera melahirkan anak, ya. Sehingga akhirnya Nabi Ishak sangat tekun berdoa, memanjatkan doa kepada Allah karena belum diberikan karunia anak dari Ribka, memohon agar segera diberikan keturunan. Pada umur 60 itulah kemudian doanya mendapatkan jawaban dari Allah melalui wahyu bahwa istrinya akan segera hamil. Jadi informasi kehamilan istrinya ini juga melalui wahyu, ya. Kitab Kejadian menginformasikan kehamilan Ribka ini secara unik, ya, secara unik. Bahwa
ketika Ribka hamil besar, ya, perutnya sering terasa sangat sakit, ya. Seperti ada orang yang bertempur di dalam rahimnya, ya. Ya. Karena sakitnya di perut itu, kemudian Ribka berdoa kepada Allah, sehingga Allah memberikan petunjuk, ya, melalui firman Allah. Tidak diketahui persis ini firman Allah itu dalam kitab Kejadian ini disampaikan kepada Ribka secara langsung ataukah melalui Nabi Ishak, ya. Namun dari kalimatnya sepertinya langsung kepada Ribka. Kalau kepada Ribka langsung mungkin kisahnya seperti kisah Hajar maupun kisah Sarah yang didatangi malaikat, ya. Jadi Ribka mendapatkan informasi yang tentang keturunannya di masa depan yang sekarang ini hamil, ya, yang sekarang ini menjadi janin di dalam perutnya. Yaitu saya bacakan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita tidak tahu persis, saya tidak punya alat untuk meneliti lebih jauh tentang firman ini, ya. Tapi faktanya memang firman inilah yang kemudian di masa depan yang akan terjadi. Maksud saya adalah apakah firman ini memang disampaikan seperti itu kepada Ribka, ataukah jangan-jangan ini adalah suatu tambahan ayat yang hal itu saya tidak punya alat untuk melihat atau alat untuk menilai apakah memang ini betul-betul firman atau bukan. Tapi faktanya, ya, dari ayat ini memang akan terjadi seperti yang dalam bunyi ayat tersebut, ya. Jadi Yakub dan Esau nantinya akan memunculkan 2 bangsa, ya, yaitu yang satu adalah bangsa Israel, yang kedua adalah bangsa Edom, ya. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Jadi memang akhirnya 2 suku bangsa, yaitu suku Bani Israel maupun bangsa Edom ini akan tinggal pada suatu wilayah yang berbeda, ya. Kemudian disebut bahwa suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Faktanya memang bangsa Israel sampai sekarang sebagai suatu bangsa tetap eksis. Sedangkan bangsa Edom akhirnya dalam sejarah terbukti bercampur dengan suku bangsa yang lain, sehingga tidak bisa diidentifikasi bahwa bangsa yang ada sekarang ini mayoritas adalah berasal dari bangsa Edom, karena telah bercampur dengan suku bangsa yang lainnya, termasuk bercampur dengan suku bangsa dari keturunan Nabi Lut maupun Nabi Ismail. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Maksud dari bait ini, dari baris syair ini adalah memang pada faktanya dalam sejarah bangsa Edom lebih banyak takluk kepada bangsa Israel, meskipun pada akhirnya bangsa Edom pernah menjadi raja dari bangsa Israel, ya.
dari bangsa Edom ini akan muncul orang yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Kita mengenal Herodes ya. Herodes itu adalah bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Edom ya. Itu adalah raja dari Edom, dari bangsa Edom yang menjadi raja Bani Israel. Tapi tidak lama kemudian ya, setelah Herodes termasuk Herodes Junior, anaknya Herodes Senior, itu tetap menjadi raja, tapi kemudian setelah itu bangsa Israel terusir dari negerinya, termasuk kekuasaan bangsa Edom atas Bani Israel juga hilang ya. Itu nanti setelah masa Nabi Isa, jauh sekali setelah masa Nabi Isa. Itulah fakta sejarah dari syair atau fakta sejarah dari firman yang berupa syair ya, yang berupa syair seperti itu. Dengan firman itu maka Ribka telah mendapatkan penjelasan tentang takdir dua anak kembarnya. Tidak lama kemudian lahirlah dua anak kembar itu. Yang pertama keluar adalah Esau, kemudian disusul Yakub. Ya. Yang pertama keluar dari rahim Ribka adalah Esau, kemudian disusul Yakub. Yang ketika bayi Yakub keluar itu sambil memegang tumitnya Esau, karena memegang tumit itu kemudian dinamakan Yakub. Di Berseba setelah dua anak ini menjadi dewasa, Esau dan Yakub menjadi dewasa, mempunyai kebiasaan yang berbeda. Esau kebiasaannya adalah berburu, mempunyai hobi berburu, mencari binatang, berburu binatang untuk dijadikan lauk pauk. Sedangkan Yakub mempunyai kebiasaan tenang di rumah, membantu ibunya di rumah, pandai memasak. Dan Yakub itu pandai memasak, sehingga sangat disayang oleh ibunya. Ya. Yakub ini disayang sekali sama Ribka karena sehari-hari lebih banyak membantu ibunya. Sedangkan Esau lebih banyak keluar rumah dan pergi berburu. Dan Nabi Ishak lebih punya perhatian kepada Esau ya. Karena kesukaan Esau berburu itu. Nabi Ishak sangat senang apabila Esau datang pulang dari berburu membawa binatang buruan, kemudian hasil binatang buruannya itu menjadi hidangan lezat bagi bapaknya. Suatu saat dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34 ya. Mengkisahkan suatu saat Esau datang dari berburu dalam keadaan lelah ya. Ketika sampai di rumah dia mencium aroma masakan yang lezat ya. Kemudian dicarinya sumber bau sedap tersebut, ternyata berasal dari masakan Yakub yang berupa sayur kacang merah. Kemudian sambil berseloroh ya, Esau meminta sedikit masakan sayur kacang merah itu karena keadaannya sudah sangat lelah. Melihat
permintaan Esau dalam keadaan lelah tersebut. Kemudian Nabi Yakub menjawab juga dengan gurauan. Ya. Jawaban Yakub adalah, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi Yakub meminta kepada Esau kalau ingin mendapatkan masakan darinya agar Esau menjual hak kesulungan yang otomatis menjadi haknya Esau. Hak kesulungan pada masa itu sangat penting karena anak sulung adalah orang yang akan menjadi pemimpin dari keturunan, bukan hanya keturunan dirinya tapi juga seluruh keturunan saudara-saudaranya. Jadi maksudnya hak kesulungan ini adalah hak untuk menjadi kepala suku, ya, hak untuk menjadi kepala suku dari anak-anaknya Nabi Yakub. Nah, karena anaknya Nabi Yakub cuma dua, Esau dan anaknya Nabi Ishak cuma dua, yaitu Esau dan Yakub. Jadi Esau lah yang punya hak untuk menjadi kepala suku dari keturunan Nabi Ishak, yaitu keturunan dirinya sendiri dan keturunan Yakub. Itulah yang dimaksud hak kesulungan oleh pada masa itu, bahwa Esau lah yang akan jadi kepala suku dari keturunan Nabi Ishak. Gurauan Yakub ditanggapi juga dengan gurauan oleh Esau, yaitu dengan menjawab, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Jelas ini adalah suatu jawaban yang bernada gurauan, ya, karena dia mengatakan bahwa sebentar lagi aku mati, hak kesulungan itu tidak ada gunanya bagiku. Nah, dengan jawaban itu kemudian dilanjutkan juga oleh Nabi Yakub, kalau gitu bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka dengan pernyataan jawaban Nabi Yakub seperti itu, Esau kemudian bersumpah kepada Yakub. Ya. Meskipun sumpahnya itu gurauan, ya kan gitu. Setelah mendapatkan sumpahnya Esau, Yakub kemudian baru memberikan mangkuk berisi makanan kacang merah. Ya. Baik Esau maupun Yakub sedang mengguraukan, mensendaguraukan tentang hak kesulungan. Mereka meremehkan tentang hak kesulungan, ya. Padahal hal seperti itu pada saat itu pasti terjadi, tetapi dijadikan bahan gurauan oleh mereka berdua. Mungkin karena masih muda sehingga tidak terlampau jauh memikirkan tentang gurauan tersebut, ya. Akhirnya Esau kemudian diberi makanan kacang merah, sayur kacang merah oleh Yakub. Ya. Dikisahkan ketika di kitab Kejadian, ya, dikisahkan di kitab Kejadian ketika Esau telah berumur 40 tahun. Ya, ketika Esau berumur 40 tahun, jadi sudah, kalau dalam ukuran sekarang ini sudah cukup tua, ya. Berarti Nabi Ishak telah berumur 100 tahun. Esau mengambil istri yang bernama Ada binti Elon, orang Het, ya, dari suku Het. Dan Olibama binti Ana binti Zibeon, orang Hewi atau Hivitis, ya. Jadi Esau ini mengambil istri dari suku Het maupun suku Hewi yang merupakan puak dari suku Kan'an. Namun keputusan Esau tersebut secara tersirat mengecewakan Ribka, ya, mengecewakan ibunya, karena
Ribka mempunyai pemikiran yang lain tentang siapa yang harus menjadi istri anak-anaknya. Sehingga perkawinan Esau ini akan menjadi masalah pada hari-hari berikutnya. Akan menjadi salah satu sumber masalah yang menjadi satu sumber masalah hubungan antara Esau dan Yakub. Pada umur 100 tahun itu, ya, Nabi Ishak mulai terserang penyakit mata. Ya. Terserang penyakit mata, hingga beberapa tahun kemudian Nabi Ishak buta. Matanya ini buta. Dengan mata yang buta, Nabi Ishak tidak bisa berbuat terlampau banyak, sehingga suatu ketika ini dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 6, ayat 1 sampai 46, bahwa ketika Nabi Ishak yang sudah semakin tua, matanya menjadi buta, dan karena kondisi yang semakin menunjukkan tidak banyak yang dapat diperbuatnya, suatu ketika dipanggilnya Esau dengan maksud akan diberkati sebagai anak sulung. Jadi Nabi Ishak bermaksud memberikan warisan hak kesulungan kepada Esau. Namun sebelum warisan hak kesulungan itu diberikan kepada Esau, Nabi Ishak menyuruh Esau terlebih dahulu berburu untuk mendapatkan daging dan agar dimasaknya kemudian dihidangkan untuknya. Jadi sebelum memberkati Esau untuk diberikan warisan hak kesulungan, Nabi Ishak memberikan syarat kepada Esau agar terlebih dahulu berburu mencari binatang buruan dan hasilnya untuk dimasak menjadi lauk yang lezat yang akan dihidangkan kepada Nabi Ishak. Tentu Esau sangat gembira dengan permintaan bapaknya tersebut dan segera pergi berburu. Ibunya Ribka yang mendengarkan perkataan mereka berdua ketika Esau sudah pergi, ya, kemudian memanggil Yakub. Ya. Nah, setelah beberapa hari ya, Esau pergi, kemudian Ribka menyuruh Yakub menyembelih kambing untuk dimasak Ribka. Ya. Setelah selesai masak, dipanggilnya lagi Yakub dan kemudian diperintahnya mengenakan pakaian Esau. Pakaiannya Esau agar dipakai oleh Yakub dan tangannya disuruh memakai sarung tangan kulit kambing. Mengapa demikian? Karena memang ada perbedaan fisik antara Ribka dengan Esau. Esau itu fisiknya badannya banyak bulu ya, banyak berbulu ya. Sedangkan Yakub tidak. Oleh karena itu Ribka setelah selesai memasak menyuruh Yakub memakai pakaian Esau. Jadi baunya pakaian ini agar dibau oleh Nabi Ishak sebagai bau Esau, dan ketika diraba tangannya Esau dengan sarung tangan kulit kambing itu akan terasa banyak bulu yang menunjukkan bahwa yang diraba adalah tangannya Esau. Itu adalah permintaan Ribka kepada Yakub. Awalnya Yakub yang mengetahui maksud ibunya ini menolak permintaan ibunya. Tapi karena didorong terus oleh ibunya, akhirnya Yakub menuruti perintah ibunya. Karena ibunya memaksa dengan menanggung seluruh kesalahan atas perbuatan itu pada dirinya. Jadi Ribka berjanji kepada Yakub bahwa akan menanggung seluruh kesalahan
atas perbuatan itu pada dirinya dan tidak timpakan kesalahan itu kepada Yakub. Nah, akhirnya ketika selesai masakan itu sudah selesai dihidangkan, setelah Nabi Ishak makan hidangan tersebut, kemudian datang Yakub bersujud kepada bapaknya, dan Nabi Ishak yang buta itu membawahi pakaian Esau sehingga dikira yang datang adalah Esau, apalagi kemudian ketika tangannya diraba terasa banyak bulu, ya, berbulu, dan yang itu menunjukkan ciri Esau, sehingga Nabi Ishak pada saat itu terpedaya oleh perbuatan istrinya, ya. Ketika yang menghadap Yakub dikiranya Esau. Ya. Ini adalah lukisan, ya, lukisan dari Yakub bersujud kepada Nabi Ishak, dan Ribka melihat keluar apakah Esau akan datang atau tidak. Jadi lukisan ini adalah menggambarkan situasi tersebut, ya. Kemudian Nabi Ishak memberikan berkat kesulungan, ya, kepada Yakub yang disaksikan Ribka, ya. Berkat semacam ini tidak diinformasikan, ya, tidak diinformasikan dalam Al-Quran, namun diinformasikan bahwa keberadaan Nabi Yakub disampaikan kepada Nabi Ibrahim bahkan ketika Ishak belum lahir dan akan menjadi Nabi dan Rasul Allah. Jadi ini adalah salah satu jalan, ya, yang akhirnya Nabi Yakub akan menjadi Rasul, ya. Dan dari keturunan Nabi Yakub inilah kemudian banyak Rasul dan Nabi yang akan muncul kemudian. Tidak lama setelah pemberkatan Nabi Ishak terhadap Yakub, datang Esau menghadap bapaknya dengan membawa hidangan. Jadi binatang buruannya sudah dimasak oleh Esau, ya. Kemudian masakan itu dihidangkan kepada Nabi Ishak. Tentu Nabi Ishak kaget dengan hidangan itu, dengan kedatangan itu, karena Nabi Ishak baru saja telah memberikan berkat kesulungan kepada Yakub. Nah, ketika setelah memberikan hidangan setelah memberikan hidangan tersebut kepada Nabi Ishak, kemudian Esau meminta agar bapaknya memberikan berkat kesulungan kepada dirinya. Nabi Ishak kemudian menceritakan kekeliruannya, ya, kekeliruannya karena telah memberikan berkat kesulungan kepada Yakub, yang ketika Yakub bersujud kepadanya dikiranya Yakub tersebut adalah Esau. Mendengar cerita bapaknya, kemudian tentu saja, ya, Esau sangat marah, ya, dan marahnya sangat luar biasa, sehingga kemudian Ribka segera mendatangi Yakub agar Yakub pergi menjauh, ya, karena Ribka tidak bisa memperkirakan kemarahan Esau ini akan sejauh mana. Setelah disuruh pergi, ya, setelah itu Ribka menyuruh Yakub pergi agar tidak tertimpa oleh kemarahan Esau itu. Esau memaksa kepada bapaknya agar mencabut hak kesulungan yang telah diberikan kepada Yakub dan diberikan kepadanya. Namun Ishak
sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, tidak mungkin mencabut berkat yang sudah diucapkannya dan diberikannya kepada Yakub. Kemudian akhirnya Esau tidak bisa memaksa bapaknya dan meminta berkat yang lain. Kemudian Nabi Ishak memberikan berkat kepada Esau, ya. Berkatnya adalah bahwa Esau akan menempati tanah yang berbeda dengan tanah yang ditempati Yakub, hidup dengan penuh perjuangan dengan mengandalkan pedangnya, ya, penuh perjuangan dengan mengandalkan pedangnya, namun keturunannya akan menjadi bangsa yang takluk pada bangsa adiknya dan bisa lepas dari ketaklukan tersebut dengan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Inilah makna dari firman yang telah sampai sebelumnya kepada Ribka ketika hamil dan ketika tentang hamil anak kembarnya Esau dan Yakub. Dan berkat ini akhirnya suatu saat setelah sangat lama setelah lebih dari sekitar 1.500 sampai 1.600 tahun kemudian baru ada keturunan Esau yang menjadi raja dari bangsa Israel. Sebelumnya selalu takluk, sering perang, ya, antara bangsa Israel dengan bangsa Edom, sering perang tapi selalu kalah, ya. Selalu kalah, dan setelah sekitar 1.600 tahun baru kemudian keturunan Esau ini berhasil menjadi raja, baik pada menjadi raja Bani Israel maupun raja bangsa Edom, ya. Itulah kisah awal dari Nabi Yakub dengan Esau, yang dari keduanya akan muncul dua bangsa yang besar, namun keturunan Yakub yaitu bangsa Israel akan menjadi lebih kuat, lebih eksis sebagai suatu bangsa hingga sekarang. Sedang bangsa keturunan Esau yaitu bangsa Edom, meskipun dengan perjuangan yang sangat keras, dengan perang, banyak korban nyawa, dan akhirnya bisa menjadi raja bagi bangsa Edom maupun bangsa Israel, namun hanya sebentar, ya. Kemudian setelah itu tidak pernah lagi, ya, keturunan Esau menjadi pemimpin dari bangsa Israel, ya. Hanya sebentar menjadi pemimpin bangsa Israel, yaitu pada masa Raja Herodes senior maupun Herodes junior, dan beberapa saudara-saudara Herodes junior yang menjadi raja bangsa Israel, karena ada beberapa anak Herodes junior yang menjadi raja bergantian, ya, karena situasi politik pada saat itu, ya. Untuk kali ini kita cukupkan kisah awal dari Nabi Yakub dan Esau. Mudah-mudahan kisah awal Nabi Yakub dan Esau ini bermanfaat untuk memahami sejarah keturunan Nabi Ishak, ya, untuk memahami sejarah keturunan Nabi Ishak pada masa-masa berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.